Ya, mungkin bisa dimulai sama Mas Hatta. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selalu. Hari ini kita sempatkan untuk diskusi terkait video promosi budaya berakhlak kita kemarin ya. Di sini kita akan coba merancang mitigasi masalah yang menghambat promosi budaya berakhlak. Oke, next. Selamat siang. Berikut adalah anggota dari tim A yang terdiri dari saya sendiri, Sharon, Emmanuel Charlene, dan juga Mas Hafidz Muhammad Fahri, Mas Ponco Indra Kusumo, Mbak Dina Novi Astuti, dan Mas Atalah Wardana. Dalam upaya promosi budaya berakhlak di lingkungan ASN, berbagai tantangan dapat muncul sebagai potensi masalah. Dan masalah-masalah tersebut dapat berupa masalah teknis maupun masalah non-teknis. Masalah teknis dapat meliputi kurang optimalisasi strategi media, kurangnya evaluasi dan pemantauan, kurangnya sosialisasi, dan lainnya. Sedangkan dari sisi non-teknis dapat berupa kurangnya pemahaman ASN terhadap nilai-nilai berakhlak, kurangnya rasa kepedulian, kurangnya minat ASN, rendahnya konsistensi implementasi dalam keseharian, dan lainnya. Nah, untuk mencegah potensi masalah tersebut, diperlukan upaya mitigasi yang terstruktur dan berkesinambungan. Upaya-upaya mitigasi tersebut akan disesuaikan dengan setiap jenis potensi masalah yang ada. Harapannya, dengan perencanaan mitigasi yang menyeluruh, promosi budaya berakhlak di lingkungan ASN akan semakin efektif, terukur, dan berdampak nyata. Selanjutnya, persilahkan. Ya, terima kasih. Tadi udah dibuka sama Mas Hatta dan brainstorming dari Mas Heron. Selanjutnya dari skenario pertama dari video kita kemarin, yaitu sosialisasi pelayanan yang bebas dari suap, pungli, dan gratifikasi. Ini dengan komunikasi dan memasangkan banner. Potensi masalahnya dari skenario pertama adalah yang pertama, pegawai internal yang tetap tergiur untuk menerima gratifikasi dalam memberikan pelayanan. Lalu mitigasi dari masalah ini adalah dengan diadakan audit internal untuk dokumentasi keuangan dan SOP yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan, lalu adanya whistleblowing dari sistem. Selanjutnya untuk potensi masalah yang kedua yaitu banner yang tidak terlalu diperhatikan oleh pihak internal dan eksternal yang datang untuk suatu keperluan. Nah, mitigasi dari masalah ini adalah banner bisa ditempatkan di tempat yang lebih strategis atau mencetak poster yang ditaruh di berbagai tempat yang krusial. Lalu, potensi masalah berikutnya adalah pihak eksternal yang tetap memaksa untuk memberikan gratifikasi demi kelancaran proses. Nah, mitigasi dari masalah ini adalah kita dengan melakukan pelatihan untuk sosialisasi komunikasi agar dapat menolak dengan sopan tetapi tegas ke masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan untuk para pegawai BSDM ya. Bisa lanjut ke skenario 2 dari Mbak Dina. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hafiz penjelasan untuk skenario satu. Setelah skenario satu fokus pada pelayanan, untuk skenario 2 ini akan fokus lebih ke adaptif, harmonis, dan kolaboratif, yaitu dengan penanaman pentingnya berinovasi dan berkolaborasi dengan media, yaitu diskusi dan pemasangan banner. Di sini ada 3 potensi masalah yang ditemukan dan juga sudah disertai dengan mitigasinya. Yang pertama adalah desain pada banner yang kurang menarik. Hal ini bisa kita mitigasi dengan mendesain ulang banner yang lebih menarik secara visual maupun secara narasi. Bisa dilakukan dengan permainan warna, permainan pola, maupun dengan highlight poin-poin yang menjadi arahan utama. Lalu yang kedua yaitu jumlah banner yang berlebih pada satu lokasi menimbulkan kurangnya fokus pembaca. Hal ini sering kita temukan ada di lobi kantor, di mana banyak banner, banyak poster yang sebenarnya bisa kita tempatkan di tempat-tempat lain secara lebih merata. Bisa di ruang rapat, di ruang kerja, maupun di lorong-lorong ataupun tempat lainnya. Lalu yang ketiga, kurangnya inisiatif pegawai untuk menyampaikan masalah dan ide yang ditemui kepada atasan. Seperti yang kita ketahui, kita yakin bahwa sebetulnya banyak sekali pegawai yang mempunyai ide-ide menarik yang bisa bermanfaat bagi
pelayanan maupun meningkatkan dari produktivitas, tetapi terhalang di komunikasi, sehingga bisa dimitigasi dengan membangun hubungan komunikasi yang baik antara pegawai dan atasan, ataupun bisa juga dilakukan dengan mengembangkan media sumbang saran. Mungkin bisa dilanjut ke skenario 3 oleh Mas Punco. Selanjutnya, salah satu upaya dalam rangka promosi nilai budaya berakhlak pada pegawai ASN yaitu melalui penanaman nilai integritas diri seorang ASN dengan media poster yang berisikan nilai berakhlak ASN. Namun, terdapat tiga potensi masalah utama yang kita temui. Yang pertama, pegawai tentunya tuh akan terbiasa melihat poster setiap hari di satu tempat sehingga pesan menjadi sekedar hiasan dan tidak lagi diperhatikan. Nah, di sini mitigasinya dapat berupa melakukan sosialisasi aktif seperti briefing singkat, diskusi kelompok, atau kuis internal terkait nilai berakhlak agar pesan lebih hidup. Selanjutnya, potensi masalah yang kedua yaitu pesan di poster tidak pernah berubah sehingga terkesan monoton dan membosankan. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mengganti desain atau variasi isi dari konten poster secara berkala agar tetap menarik perhatian pegawai. Selanjutnya, potensi masalah yang ketiga, poster ditempel di lokasi yang jarang dilihat sehingga pesan tidak sampai ke target. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan menempatkan poster di area strategis yang sering dilewati oleh para pegawai seperti ruang kerja, ruang rapat, atau area pelayanan eh, yang lebih strategis. Bisa dilanjut. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan eh, mitigasinya atau masalahnya di masing-masing unit ya, dari Pusdatin, dari Unimigas, dan dari Biro. Nah, di sini saya akan coba menyimpulkan dari penjelasan teman-teman tadi, memang dalam menjalankan aksi promosi ini masih banyak kemungkinan adanya potensi masalah. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan teman-teman tadi memang kebanyakan itu sumbernya dari perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi, sehingga budaya bekerja kita memang sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, tapi memang potensi masalah tersebut masih dapat kita cegah dan kita bisa minimalisir efeknya dengan melakukan langkah-langkah yang sesuai. Di sini mitigasi yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah optimalisasi media, melakukan sosialisasi, membangun komunikasi yang baik. Bisa juga kita menggunakan media sosial ya, yang sudah mulai gampang diakses. Kita juga bisa membuat pembuatan sistem pelaporan ataupun bentuk mitigasi-mitigasi lainnya. Nah, dengan melakukan mitigasi ini, harapan kita adalah penerapan dan promosi budaya berakhlak ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien juga, sehingga mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Mungkin itu kesimpulannya dari mitigasi ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berdiskusi ya, teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah disimpulkan oleh Mas Atta juga. Terima kasih teman-teman atas diskusi kita hari ini.